Kabarnya peluncuran buku penelitian polemik ijazah palsu Pak Joko Widodo di salah satu hotel yang dimiliki oleh MMUGM itu dibatalkan dan dipindahkan ya. Saya belum menonton alasan apa sehingga muncul ya soft launching buku penelitian UGM dibatalkan dan sebagainya. Ya teman-teman seperti ini. Tapi kita tidak akan bahas tentang persoalan alasan ya. Silakan dicari tahu. Yang ingin kita bahas di sini dalam ruang ini adalah apa motif sebenarnya ya alasan paling kuat poin utama dari peluncuran buku ini. Ya, kita akan bahas itu di Bukan Partai Politik. Selamat datang teman-teman di channel Bukan Partai Politik, sebuah ruang publik, sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai. Tempat kita bersama-sama belajar untuk meninggikan kemampuan kita di dalam berargumentasi, bukan meninggikan suara, apalagi emosi, dengan caci maki di sana sini. Apalagi di era demokrasi. Apalagi ya. Baik, don't rise our voice emotion but argument. Baik teman-teman, saya akan lihat ini soal penelitian ya. Apa sih sebenarnya motivasi atau tujuan Bang Rismon melakukan launching buku tentang penelitian ya? Ada pergeseran strategi dalam perjuangan yang dilakukan oleh Bang Rismon dan kawan-kawan. Nanti kita akan coba bedah tentang hal itu. Saya akan tunjukkan dulu beberapa buku penelitian ya. Penelitian komunikasi kualitatif ya. Ini ada menarik buku ini teman-teman. Kemudian ada salah satu buku yang ditulis oleh guru saya ya Profesor Erwan Agus Purwanto. Metode penelitian kuantitatif tadi kualitatif, kuantitatif, kemudian metode penelitian politik ya. Metode penelitian politik, di sini ada riset design ya pendekatan kualitatif Quantitative dan Mix ya oleh John Creswell ya teman-teman yang belajar ilmu sosial politik akan tahu ini. Ya ini ada bukunya. Kemudian ada buku tentang Hans Georg Gadamer, Truth and Method, kebenaran dan metode ya. Ini juga ada cukup tebal ya teman-teman. Kemudian ada buku Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian. Ya, ini juga buku yang bagus karangan Profesor Sutriyono ya. Ada juga buku ya analisis data penelitian kualitatif ya Burhan Bungin ini salah seorang peneliti yang sangat senior dan banyak sekali buku-buku penelitiannya. Kemudian ada buku dari Profesor John Ihalo Konstruksi Teori Komponen dan Proses ya teman-teman. Ini juga ada di sini ya. Kemudian desain riset sosial ya, desain sosial riset, the logic of anticipation ya, Norman Blakey ya, dan yang lain-lain yang masih ada di perpustakaan pribadi kita. Mengapa ini ditunjukkan? Agar supaya ada frame yang kita bangun untuk mengatakan bahwa kita akan siap untuk memberikan respon terkait dengan berbagai macam pengakuan-pengakuan dari pihak manapun yang berusaha untuk membiaskan ya eksistensi atau keberadaan cara melakukan penelitian itu dan kemudian melegalkan, mensahkan bahwa penelitian mereka itu layak untuk dipakai atau digunakan, bahkan menjustifikasi sebuah kebenaran atau katakanlah sangkaan kebenaran. Nah, di sini kita akan bahas, artinya ini menarik ya, sejak awal bukan partai politik sudah memberikan catatan kritis terkait dengan metode yang dilakukan dan cara Bang Rismon bahkan dari sisi attitude ya, dari sisi sikap seorang peneliti ya punya catatan yang merah ya tentang terkait dengan apa yang dilakukan. Kalau hari ini beliau menerbitkan bersama dengan rekan-rekan 500 halaman lebih ya buku yang tadi sudah kita tunjukkan dan juga beliau sudah sharingkan spill dari isinya dan solusinya. Kalau semua itu bersumber pada apa yang disampaikan di ruang-ruang publik hari ini, sampai hari ini dari sejak semula, menurut saya buku tersebut adalah buku yang berbahaya dalam konteks memandu jalannya riset atau penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Jadi kita perlu cukup berhati-hati, ya. Saya merekomendasikan, boleh dilihat, dibaca, dibeli, yaitu hak dari teman-teman, ya hak kepo teman-teman, tetapi sobat-sobat maksud saya, tetapi kita harus melihat bahwa tidak semua buku itu bisa menjadi alat untuk meleverage atau mengungkit potensi kemampuan kita, kompetensi kita di dalam melakukan kerja-kerja riset ya. Karena itu kerja-kerja riset itu paling tidak adalah datang dari seorang ilmuwan intelek
yang memang mampu berjarak secara emosional ya. Dia tidak subjektif tetapi dia objektif. Nah, subjektivitas seseorang itu akan mulai muncul ketika dia sudah menentukan hasil akhir dari sebuah riset yang dilakukannya. Ya, subjektivitas seseorang peneliti itu dilakukan ketika memang dia performa ketika memberikan laporan penelitian itu dengan menghadirkan pemaksaan-pemaksaan atau bahkan dengan kemarahan-kemarahan dan caci maki di sana sini untuk melakukan pembenaran terkait dengan hasil penelitian. Jadi kalau saya ingin mau mengatakan hasil riset, kalau berbicara tentang metode yang dipakai, ya sampel yang digunakan, bahkan terlalu terburu-buru untuk menyampaikan simpulan temuan-temuannya, tidak melakukan validasi atau konfirmasi, ya pengecekan kembali tentang data-data yang ada dan melakukan suatu katakanlah mendeklarasikan sebuah hasil temuan yang sangat bombastis ya, seperti bom Hiroshima, Nagasaki dengan mengatakan 11 triliun% ya ijazah Pak Jokowi itu palsu adalah sebuah contoh riset paling buruk yang pernah saya saksikan, paling tidak sengkot, tidak berharga untuk bisa dijadikan sebuah instrumen untuk mendrive ya pertumbuhan, penguatan jalannya riset di Indonesia. Ya, ini menjadi suatu statement resmi yang saya sampaikan sebagai orang yang juga berkecimpung sebagai seorang peneliti ya di tentu di bidang kekhususan yang ditempuh. Nah, dalam konteks ini saya rasa catatan ini akan memberikan warning bagi Bang Rismon dan yang lain-lain untuk memperhatikan bahwa apa yang dilakukan saat ini, Senkuat menurut saya, pandangan subjektivitas saya adalah satu langkah yang menurut saya adalah contoh yang buruk ya, contoh yang tidak baik untuk dijadikan suatu metode atau proses pembelajaran untuk anak-anak kita di dalam konteks mereka meneliti, karena sekali lagi sangat terlihat jelas bahwa hasil temuannya itu berangkat pada suatu kesimpulan yang disebut dengan problem of wrong direction, problem salah arah, karena sekali lagi membasiskan pada sebuah sampel yang bukan pada sampel yang asli dan tidak pernah melakukan cross check, tidak pernah melakukan wawancara dengan pemilik aslinya ya, dan tidak pernah mau menerima tentang kebenaran atau data wawancara yang dilakukan atau dikeluarkan secara resmi oleh penerbit ijazah ya yang meluluskan yang bersangkutan. Jadi menurut saya buku ini pada akhirnya tiba pada sebuah strategi baru untuk mendeklarasikan bahwa kami adalah seorang peneliti, kami adalah orang ilmuwan, karena itu tidak bisa dikriminalisasi. Saya kira tidak ada lagi arti penting dari penerbitan buku itu selain untuk melakukan katakanlah proteksi ya, memperisai diri untuk tidak dikejar secara hukum karena itu adalah merupakan bukti pembelaan yang akan disampaikan sebelum masuk ke dalam pengadilan karena sekali lagi buku itu ingin berbicara, ingin dipakai untuk menjadi juru bicara bahwa apa yang kami lakukan adalah murni, pure tentang persoalan riset. Jadi ya pelaporan dan pengejaran terkait dengan keberadaan kami ya sebagai orang yang dilaporkan atau bahkan nanti ditersangkakan, maka itu clear untuk mengatakan kalau kami masuk penjara, kami dikriminalisasi. Saya kira hanya poin itu yang ingin dicapai dari hasil buku itu ya. Dan tidak ada lagi hasil-hasil yang lain selain aksentuasi atau penguatan terkait dengan jati diri sebagai seorang peneliti yang dalam konten ini tentu kita kritik ya terkait dengan bangunan konstruksi berpikir tentang apa yang dikerjakan selama ini dengan hasil-hasil riset dan temuan-temuan serta cara-cara pelaporan yang jauh dari etika penelitian itu sendiri, bukan partai politik.